Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yazal bil ma'rufi ma'rufa wa bil ihsani mawsufa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatu wa salaman taziduhum tafdila wa tashrifa. Amma ba'du. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain mengucap rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kesempatan dan kenikmatan sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang insya Allah menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi yang dibesar-besarkan oleh yang maha besar, Nabi yang diagung-agungkan oleh yang maha agung, Nabi yang dicintai oleh yang maha mencintai. Beliau ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini ibaratkan seperti sebuah pasar di mana setiap orang ke sana kemari hanya mencari barang yang sama, barang yang sangat langka, barang yang sangat sulit kita dapatkan. Apa dia? Dialah yang kita sebut dengan kebahagiaan. Banyak orang berpikir bahwasanya apa ini, apa itu, dan apa semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita sebut dengan kebahagiaan dan bagaimana cara mendapatkannya. Semua orang ingin hidup bahagia, semua orang ingin hidup tenang dan tentram. Semua orang ingin hidup terlepas dari berbagai masalah. Tapi pertanyaan terbesar, bagaimana bentuk dari kebahagiaan ini? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menganggap harta sebagai bentuk dari kebahagiaan, maka dia menganggap bahwasanya orang yang kaya pasti bahagia dan orang miskin pasti sengsara. Orang yang berpikiran seperti ini akan mencari harta, mengumpulkan harta, bahwa ia lupa bahwa yang nyata itu adalah kematian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga orang yang menganggap tahta itu sebagai puncak tertinggi dari kebahagiaan, maka orang seperti ini akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kedudukan. Bahkan ia menzolimi orang lain dan menzolimi dirinya sendiri. Bukankah azab Allah sangat pedih? Ada juga orang yang menganggap bahwa rupa, kecantikan, kegantengan sebagai bentuk dari kebahagiaan. Maka orang seperti ini akan memuja-muja bentuk bahwa ia lupa yang masa tua, dan masa tua pasti akan datang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita berpikir sebagai seorang muslim bagaimana bentuk dari kebahagiaan ini. Sebelum kita mengulas bagaimana tentang bentuk dari kebahagiaan, maka kita harus berpikir manusia itu tercipta dari dua unsur. Yang pertama ada unsur materi dan ada unsur non materi. Unsur materi itu berupa jasad dan unsur non materi itu berupa ruh. Kapan kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Ketika apa yang diinginkan jasad dan apa yang diinginkan ruh itu terrealisasikan. Ketika jasad kita ingin membutuhkan makan, lalu ruh kita ingin membutuhkan makanan yang baik dan yang halal, maka ketika kita penuhi, maka itu akan menjadi kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Begitulah bentuk dari kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra syakara fakana khairul lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairul lah." Rasulullah telah menggambarkan bagaimana bentuk dari kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajib, menakjubkan, mengherankan seorang muslim, semua urusan baik bagi dirinya sendiri, dan ini tidak bisa didapati kecuali dari seorang mukmin. Kapan dia bisa mendapatkan kebahagiaan? Ketika dia mendapat musibah, dia bersabar, dan ketika dia mendapat kenikmatan, lalu dia bersyukur. Maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Karena bahagia tidak sekedar diukur dengan seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan juga kesengsaraan itu diukur seberapa banyak masalah yang datang kepada kita. Tapi kita bisa bahagia tentang bagaimana konsep, bagaimana reaction kita terhadap apa yang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Ketika Allah memberikan kenikmatan, lalu kita bersabar, maka kita akan menjadi orang bahagia.
tetapi kita akan menjadi orang yang paling sengsara ketika Allah memberikan kenikmatan lalu kita ingkar dan tidak bersyukur. Dan kapan kita menjadi orang yang paling bahagia? Ketika Allah memberikan masalah lalu kita bersabar. Dan kapan kita tidak bisa menjadi orang yang bahagia? Ketika Allah memberikan masalah, ujian, musibah kepada kita, lalu kita tidak menjadi orang yang bersabar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, barang siapa berbuat kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah memberikan dua janji. Yang pertama, pahala yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan, dan yang kedua adalah kehidupan yang lebih baik daripada apa yang kita dapatkan di dunia dan di akhirat nanti kemudian kelak. Jadi pahala yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan dan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita menjadi orang yang bahagia, tidak sekedar di dunia maupun di akhirat. Karena kebahagiaan itu adalah ketika hati kita lapang terhadap apa yang datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ketika saya melakukan kesalahan, saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.